Jangan lupa subscribe, like, dan share. Debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung panas. Dalam sesi tanya jawab antar calon presiden di Istora Senayan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal standar etika kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan Capres nomor urut 1 tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turut mengomentari. AHY menilai pertanyaan soal etika tidak relevan dengan tema yang diangkat, yaitu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sebetulnya menurut saya untuk urusan itu agak kurang relevan dengan tema yang diangkat. Jadi catatan nggak sih Mas AHY untuk Pak Prabowo sendiri dari debat malam ini tuh ada catatan nggak sih buat Pak Prabowo? saya pikir kita semua menyaksikan bersama ya, dan yang jelas beliau punya komitmen yang besar dengan segala pengetahuan, pengalaman yang beliau miliki, tahu apa yang sudah baik yang bisa dilanjutkan. Tapi juga beliau adalah orang yang fair, yang saya tahu beliau selalu mengatakan ada yang belum baik, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditingkatkan, dan beliau selalu mengatakan kita nggak perlu ragu untuk melakukan itu. Selain menanggapi pertanyaan debat yang tidak memiliki hubungannya dengan tema debat kemarin, AHY menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang paling memahami institusi TNI dan Polri saat ini. Beliau adalah seorang yang bukan hanya selama 4 tahun terakhir ini menjadi Menteri Pertahanan, tetapi sebagai prajurit TNI yang mengabdi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi beliau paling paham apa yang menjadi harapan dari keluarga besar TNI juga Polri. Dalam debat yang berlangsung 120 menit tersebut, masing-masing Capres nomor urut 1, 2, dan 3 diberi kesempatan menyampaikan visi misi serta saling bertanya dan menjawab. Vito Erlangga, Suherman, Jakarta. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut bahwa data yang diungkap Capres nomor urut 1 dalam debat kemarin keliru. Prabowo bahkan menyebut bahwa Capres nomor urut 1 menyesatkan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membeberkan visi-misinya terkait pertahanan dan keamanan dalam debat kemarin. Dalam penyampaiannya tersebut, Prabowo mengungkapkan kekuatan militer dan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga agar tidak dicuri oleh bangsa lain. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga
kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali usai jeda, tetap di Bersatu Kawal Pemilu.